Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku semua kelas 8. Semoga pada pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian saya harapkan walaupun dalam keadaan daring tetap semangat belajar. Oke, untuk materi pada pertemuan hari ini, Pak Darto akan membahas tentang masih pada materi bab 1, yaitu interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN, dengan subtema atau subbagian yang kedua, karena bagian 1 sudah kita adakan pertemuan lain. Bagian yang kedua ini adalah interaksi antar negara-negara ASEAN. Ini adalah subbagian yang kedua. Lanjut. Interaksi antar negara ASEAN. Antar negara ASEAN melakukan kerjasama sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Di masing antar negara ASEAN itu mengadakan kerjasama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan. Kemudian kerjasama ASEAN dalam bidang sosial dan budaya diselenggarakan dalam sektor kebudayaan dan penerangan, serta ilmu pengetahuan dan sosial budaya atau yang disebut dengan sosbud. Kemudian kerjasama antar di sektor kebudayaan dan penerangan dilakukan dengan temu karya pemuda ASEAN, kerjasama dalam penanggulangan masalah penduduk, kemudian narkotika, pertukaran acara radio di antara negara ASEAN, kemudian pertukaran wartawan ASEAN, pengiriman pelajar ASEAN, dan pertukaran pemuda, kemudian kunjungan muhibah kesenian antar negara penyelenggara Festival Film Asia Tenggara. Kemudian kerjasama di sektor ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan mendirikan pusat-pusat penelitian. Pusat penelitian yang dikembangkan oleh ASEAN antara lain adalah sebagai berikut. Satu adalah pusat penelitian dan latihan biotropika atau biologi tropika atau yang disebut dengan biotrop, yang didirikan di Indonesia atau terdapat di Indonesia, tepatnya adalah di Kota Bogor. Dan yang kedua adalah pusat penelitian dan latihan ilmu pengetahuan alam dan matematika atau yang disebut dengan Reksam yang berada di Malaysia. Kemudian yang ketiga adalah pusat penelitian dan latihan ilmu pertanian atau SIARKA yang ada di Manila. Yang keempat adalah pusat penelitian dan latihan bahasa Inggris atau disebut dengan RELC yang terdapat di negara Singapura. Kemudian yang keempat adalah pusat penelitian dan latihan ilmu pengobatan daerah tropika atau PROMED yang berada di Bangkok, Thailand. Good. Kemudian kerjasama ekonomi adalah salah satu agenda utama yang dikembangkan oleh negara-negara ASEAN. Berikut ini beberapa bentuk kerjasama ekonomi yang dijalankan di negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama ini adalah kerjasama ketahanan pangan. Kerjasama ketahanan pangan ini meliputi adalah peningkatan usaha pertanian, baik itu padi atau khususnya adalah bahan pangan. Dan kedua adalah kerjasama dan proyek bidang industri, meliputi proyek industri ASEAN yaitu ASEAN Industrial Project atau AIP, dan yang kedua adalah kerjasama industri ASEAN atau ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama di sektor usaha kecil menengah atau yang disebut dengan UMKM. Yang keempat adalah kerjasama perdagangan bebas ASEAN, dan pembentukan yang terakhir adalah pembentukan pasar tunggal. Kemudian pembentukan pasar tunggal ASEAN dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi MEA atau ASEAN Economic Community atau AEC.
MEA merupakan sistem ekonomi yang dicetuskan dalam KTT ASEAN tahun 1990 Malaysia. Kemudian berikutnya adalah pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 disepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah komunitas ekonomi ASEAN. Yang ketiga, AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang dan jasa yang tak terbatas. Kemudian tenaga kerja yang terampil, kemudian perpindahan barang dan jasa secara lebih bebas. Bisa dikatakan sebagai pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kerjasama politik dan keamanan di ASEAN antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah traktat, yaitu bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, disebut dengan Treaty on Mutual Legal and in Criminal. Yang kedua adalah Konvensi ASEAN. Konvensi ASEAN ini tentang pemberantasan terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT). Dan yang ketiga adalah pertemuan para menteri pertahanan atau Defense Ministers Meeting atau ADMM yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang atau narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia dan lain. Serta di bidang hukum imigrasi dan konsuleran serta kelembagaan parlemen. Kemudian kerjasama sektor pendidikan di kawasan Asia Tenggara dimulai dengan pembentukan Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara atau Southeast Asian Minister Education Organization atau SEAMEO, yaitu pada tanggal 30 Oktober 1990. Dalam kerangka ASEAN, kerjasama pendidikan dilaksanakan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan ASEAN Community on Education. Kemudian kerjasama pendidikan yang semula ditangani oleh ASTOE kemudian ditingkatkan menjadi ASEAN Senior Official Meeting Education atau SOMED dan ASEAN Education Ministry. Kemudian komunitas ASEAN mulai berlaku resmi pada tanggal pada Desember 2015. ASEAN masih menghadapi beberapa perbatasan dan wilayah. Contoh masalah sengketa perbatasan dan wilayah tersebut antara lain satu Tandipa-Preh-Vihar, yaitu sengketa di antara negara Thailand dan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan itu menjadi sengketa antara negara Indonesia Malaysia. Kemudian Pulau Batu Putih dan Petra Branca yaitu dari sengketa negara Malaysia dan China. Dan Kepulauan Spratly ini menjadi sengketa negara Tiongkok dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, kemudian Vietnam dan Taiwan dan lain. Berikutnya, ya sebelum Pak Darto mengakhiri tugas video pembelajaran pada pertemuan hari ini, ada tugas daring yang harus anakku semua kerjakan dan minggu depan dikumpulkan. Untuk tugas daring yang nomor 1, sebutkan 5 komite bidang ekonomi ASEAN dalam struktur organisasi ASEAN. Dan yang kedua, jelaskan peranan Indonesia dalam ASEAN. Jadi Indonesia dalam ASEAN itu peranan apa? Dan yang ketiga, sebutkan 4 kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dan yang keempat, upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mendorong kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Jadi atau ini tolong dikerjakan baik-baiknya, kertas jangan lupa ditulis dan pelajaran, dan besok sesuai dengan jadwal touring untuk mengumpulkan tugas harus besok untuk tugas PS pada pembelajaran. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, sebaiknya anak untuk belajar dan tetap sehat selalu dalam hidup. Cukup sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.